Halo teman-teman, pernahkah kalian melihat seseorang yang gajinya pas-pasan, tetapi sudah memiliki rumah dengan cicilan hingga belasan atau bahkan puluhan tahun? Di sisi lain, ada orang yang penghasilannya jauh lebih besar, tetapi justru memilih mengontrak atau menunda membeli rumah. Fenomena ini sering menimbulkan pertanyaan. Mengapa banyak orang yang kondisi keuangannya belum benar-benar kuat, tetap mengambil KPR? Apakah keputusan itu salah? Jawabannya tidak sesederhana itu. Sebagian orang memang terlalu memaksakan diri. Namun, banyak juga yang tidak punya pilihan lain karena harga rumah terus naik sementara biaya hidup semakin mahal. Dalam video kali ini, kita akan membahas 15 fakta yang membuat banyak orang akhirnya mengambil KPR meski kondisi keuangannya belum ideal. Dengan memahami fakta-fakta ini, kalian bisa membuat keputusan yang lebih bijak sebelum menandatangani kontrak cicilan rumah. Mari kita mulai. Fakta pertama. Harga rumah naik lebih cepat daripada pendapatan. Banyak orang merasa kalau mereka terus menunda membeli rumah, harganya akan semakin sulit dijangkau. Kenaikan gaji setiap tahun mungkin hanya beberapa persen. Namun harga rumah di banyak daerah bisa naik jauh lebih cepat. Akibatnya muncul rasa takut tertinggal. Mereka berpikir, kalau tidak beli sekarang, 5 tahun lagi mungkin saya tidak akan mampu membeli sama sekali. Rasa takut inilah yang sering mendorong seseorang mengambil KPR lebih cepat daripada kesiapan keuangannya. Fakta kedua, mengontrak dianggap membuang uang. Banyak orang memiliki keyakinan bahwa uang kontrakan akan hilang begitu saja. Setiap bulan membayar, tetapi rumah tetap bukan milik sendiri. Karena pola pikir itu, mereka merasa lebih baik mencicil rumah. Padahal keputusan ini tidak selalu benar atau salah. Jika cicilan terlalu besar dibandingkan penghasilan, justru bisa membuat kondisi keuangan menjadi lebih buruk daripada tetap mengontrak sambil menabung. Fakta ketiga, tekanan dari lingkungan. Manusia adalah makhluk sosial. Ketika teman kerja mulai membeli rumah, saudara sudah memiliki rumah sendiri, dan media sosial dipenuhi foto serah terima kunci rumah, kita mulai merasa tertinggal. Tekanan seperti ini seringkali tidak disadari. Akhirnya keputusan membeli rumah bukan lagi berdasarkan kemampuan, tetapi berdasarkan gengsi dan rasa takut dianggap gagal. Padahal kondisi keuangan setiap orang sangat berbeda. Fakta keempat, iklan KPR sangat menggoda. Developer memahami psikologi calon pembeli. Mereka menawarkan DP ringan, cicilan murah di tahun pertama, hingga berbagai bonus menarik. Yang sering dilihat calon pembeli hanyalah cicilan bulanannya. Padahal yang jauh lebih penting adalah menghitung total biaya selama masa pinjaman, termasuk bunga dan biaya lainnya. Fakta kelima, kurangnya literasi keuangan. Masih banyak orang yang belum memahami cara mengelola utang dengan sehat. Mereka hanya bertanya satu hal, apakah gaji saya cukup untuk membayar cicilan bulan depan? Padahal pertanyaan yang benar adalah, apakah saya masih memiliki dana darurat? Apakah saya masih bisa menabung? Apakah saya tetap aman jika kehilangan pekerjaan selama beberapa bulan? Fakta keenam, pendapatan tidak selalu stabil. Banyak pekerja bergantung pada bonus, lembur, komisi, atau hasil usaha. Saat penghasilan sedang tinggi, cicilan terasa ringan. Namun ketika kondisi ekonomi memburuk, pemasukan turun drastis. Disinilah banyak keluarga mulai kesulitan membayar KPR. Fakta ketujuh, tidak memiliki dana darurat. Dana darurat sering dianggap tidak penting, padahal dana inilah yang menjadi penyelamat ketika terjadi musibah, sakit, PHK, usaha sepi, atau kebutuhan mendadak lainnya. Tanpa dana darurat, satu masalah kecil bisa berubah menjadi krisis keuangan yang besar. Fakta kedelapan, terlalu banyak utang. Selain KPR, masih ada cicilan kendaraan, kartu kredit, pinjaman online, hingga pay later. Awalnya semua terlihat ringan, namun ketika digabungkan, sebagian besar gaji habis hanya untuk membayar cicilan. Akibatnya hidup terasa seperti bekerja hanya untuk membayar utang. Fakta kesembilan, gaya hidup tidak disesuaikan. Memiliki rumah seharusnya membuat seseorang lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran. Namun banyak orang tetap sering makan di luar, membeli barang yang tidak dibutuhkan, dan mengikuti tren terbaru. Penghasilan tetap, pengeluaran meningkat. Akhirnya, cicilan mulai terasa berat. Fakta ke-10, salah menghitung kemampuan. Banyak orang memilih rumah berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan kemampuan. Mereka ingin rumah yang besar, lokasi strategis, dan fasilitas lengkap. Padahal rumah yang sedikit lebih sederhana
mungkin jauh lebih aman bagi kondisi keuangan keluarga. Fakta ke-11. Rumah dianggap lambang kesuksesan. Di masyarakat kita, memiliki rumah sering dianggap sebagai tanda bahwa seseorang telah berhasil. Akibatnya, banyak orang merasa harus segera membeli rumah agar dianggap sukses. Padahal kesuksesan bukan hanya soal memiliki aset. Kesuksesan juga berarti memiliki ketenangan hidup dan kondisi keuangan yang sehat. Fakta ke-12. Tidak memikirkan biaya setelah membeli rumah. Banyak orang fokus pada cicilan. Padahal setelah memiliki rumah masih ada pajak, biaya listrik, air, perawatan, renovasi, dan berbagai pengeluaran lainnya. Semua biaya ini sering terlupakan saat membuat perhitungan. Fakta ke-13. Terlalu optimis dengan masa depan. Optimisme memang penting, namun keputusan keuangan sebaiknya dibuat berdasarkan kondisi saat ini, bukan berdasarkan harapan. Banyak orang mengambil KPR karena yakin gajinya akan naik. Sayangnya, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Fakta ke-14. Kehilangan kesempatan berinvestasi. Jika sebagian besar penghasilan habis untuk cicilan rumah, maka ruang untuk menabung dan berinvestasi menjadi sangat kecil. Padahal, investasi yang dilakukan secara konsisten dalam jangka panjang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Fakta ke-15. Rumah adalah kebutuhan dasar, bukan sekadar impian. Di balik semua pembahasan tadi, kita juga harus adil. Tidak semua orang mengambil KPR karena gengsi. Banyak keluarga yang melakukannya demi memberikan tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi anak-anak mereka. Karena itu, KPR bukanlah sesuatu yang buruk. Yang berbahaya adalah mengambil cicilan yang melebihi kemampuan. Rumah seharusnya menjadi tempat yang menghadirkan rasa tenang, bukan sumber stres setiap akhir bulan. Sebelum mengambil KPR, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar mampu membayar cicilan ini selama belasan atau bahkan puluhan tahun? Apakah saya sudah memiliki dana darurat? Apakah saya masih bisa menabung setelah membayar cicilan? Karena membeli rumah bukan perlombaan. Tidak ada hadiah bagi siapa yang paling cepat memiliki rumah. Yang terpenting adalah memiliki rumah tanpa mengorbankan ketenangan hidup dan masa depan keuangan keluarga. Kalau menurut kalian, lebih baik membeli rumah dengan KPR sejak muda atau menunggu sampai kondisi keuangan benar-benar siap? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video seputar finansial, investasi, dan pengelolaan uang. Sampai jumpa di video berikutnya.